Padahal Allah sangat mudah sekali mengabulkan semua doa dan menyelesaikan semua permasalahan Bapak Ibu. Tapi tadi lihat ceritanya Bapak Ibu. Ketika saya cerita kayak gitu, yang antusias itu Fatimah. Jadi pertanyaannya, jangan-jangan doa kita selama ini belum Allah kabulkan karena kita masih kurang antusias. Padahal Allah itu mudah sekali mengabulkan semua doa dan menyelesaikan semua permasalahan. Dalam sekejap pun bisa. Percaya nggak Bapak? Nggak harus nunggu setahun, nggak harus nunggu sehari. Allah tuh luar biasa. Tinggal bilang apa? Tinggal bilang kun. Jadi langsung beres semuanya. Bapak Ibu, sekarang dalam hitungan ketiga semuanya bilang kun. 1, 2, 3. Benar kan? Tidak perlu menunggu lama untuk mengabulkan doa-doa kita, untuk menyelesaikan semua permasalahan kita. Tidak menunggu 1 tahun, tidak menunggu 1 bulan, menunggu 1 hari, menunggu 1 jam pun itu lama. 1 menit pun lama. Allah tuh tinggal bilang kun kepada semua masalah-masalah kita, beres. Semua hajat-hajat kita Allah kabulkan, tinggal bilang kun. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa Allah belum bilang kun sama kita sampai detik hari ini? Padahal mudah banget bagi Allah menyelesaikan semuanya. Jangan-jangan kita kurang antusias. Doanya juga kayak malas-malasan. Kita zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kita zikir kepada Allah, kita bertasbih kepada Allah, bacanya dengan cepat. Subhanallah, 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 alhamdulillah. Kita istighfar, Kalau kita ke manusia kayak gitu, kita butuh, kita lagi butuh ke manusia. Terus kita minta ke manusia itu. Manusia yang paling kaya, yang paling baik, terus kita minta, Pak, Bu, saya minta ini, 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 gimana kira-kira menurut? Ini orang serius dia. Sama dengan doa-doa kita. Robbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin, amin. Bahkan ketika saya khutbah Jumat, kalau saya khutbahnya lama, belum berdoa, tapi di belakang tuh udah ada amin. Itu tanda khutbahnya harus segera selesai. Kita ngobrol sama Allah aja cepat, minta cepat. Sama kayak gitu nggak Bapak Ibu? Kita berdoa kepada Allah tuh cepet banget. Kita ke manusia juga kalau kayak gitu, ini orang serius mau minta pertolongan, benar nggak Bapak Ibu? Apalagi ketika kita minta kepada Allah, harusnya nggak kayak gitu, ada adab-adabnya Bapak Ibu. Doa juga kemarin udah jelasin, bukan hanya di lisan saja. Doa itu bukan hanya di lisan saja, tapi doa itu perlu khusyuk. Bukan hanya sholat aja yang perlu khusyuk. Berdoa pun kita memerlukan hati yang khusyuk untuk meminta kepada Allah. Karena doa adalah yang diucapkan dari hati, dipahami secara makna, dihiasi dengan lisannya ketika meminta kepada Allah. Itu alasan kenapa kita membahas doa. Mungkin bagi Bapak Ibu yang belum bisa hadir, itu alasannya karena doa itu butuh khusyuk, bukan hanya sekedar di lisan, bukan hanya sekedar cepat aja. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu bisa cepat dan bisa connect Allah, nggak apa-apa. Bisa cepat banget doanya, tapi tetap ada rasanya di hatinya, bisa mengetahui maknanya, nggak apa-apa. Tapi kalau hanya kayak gitu, bayangin aja Bapak Ibu. Ketika ada yang meminta pertolongan kepada kita dengan nadanya cepat seperti itu,
Kita mau ngasihnya juga, nanti aja deh. Bapak Ibu ada pengamen, pengamennya tuh suaranya aja jelek banget. Maaf, bukan jelek ya, kurang bagus ya. Kurang bagus banget. Terus Bapak Ibu tanya, ini ngamen bener mau ngamen gitu. Jadi nggak dikasih. Tapi kalau ada yang suaranya bagus, didiemin dulu, didiemin. Oh, enak banget suaranya. Disimpan dulu, baru dikasih. Tapi ada juga yang ngamen tiba-tiba dikasih. Ada yang doa tiba-tiba dikasih, tiba-tiba dikasih. Hati-hati itu istidraj. Kita doa dikasih. Walaupun kita punya dosa, kita bermaksiat, kita terus dikasih. Hati-hati Bapak Ibu. Nanti satu waktu akan jatuhnya lebih sakit. Itu alasannya ketika kita paham bahwa doa itu bukan hanya sekedar di lisan saja, tapi kita mengetahui maknanya benar-benar dari hati. Dan alasan yang kedua, karena sebentar lagi mau bulan Ramadan, itu bulan yang luar biasa sekali. Dan hari ini hari Senin, bagi Bapak Ibu yang berpuasa juga, salah satu ada 3 macam orang yang tidak tertolak doanya. Yang pertama doa yang terzalimi, yang kedua doa orang yang melakukan syafaat, dan yang ketiga doa orang yang berpuasa sambil ia berbuka. Jadi ketika nanti Bapak Ibu berbuka, jangan dulu langsung sholat, jangan dulu langsung sholat maghrib, dijeda dulu, makan dulu dengan yang manis, makan kurma, minum 1 teguk 2 teguk, kemudian berhenti dulu, berdoa dulu, karena Allah ridho kepada orang yang berpuasa karenanya. Dari siang, dari pagi hari sampai maghrib menahan lapar. Ibu doa, minta kepada Allah, minta berdoa kepada Allah. Karena itu salah satu doa yang diijabah, minta kepada Allah. Dan nanti juga di bulan puasa seperti itu, banyak sekali orang yang melupakan doa ketika berbuka puasa. Padahal itu salah satu doa yang diijabah. Itu alasannya kenapa kita membahas tentang doa. Dan ada 8 makna, ini yang dijelasin kemarin Bapak Ibu. Ada 8 makna intisari dalam doa. Doa itu tauhid. Kenapa doa itu tauhid? Karena yang berdoa meyakini bahwa Allah Maha berkehendak dan berkuasa. Kita meyakini dengan kita berdoa kepada Allah, hanya Allah lah yang bisa mewujudkan semua keinginan kita. Karena doa itu tauhid. Ini ayatnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Itulah makna dari doa. Yang pertama, doa itu tauhid. Yang kedua, ini saya agak cepat ya Bapak ya, biar nanti bisa masuk ke yang kedua, ke materi yang utamanya. Yang kedua, doa itu keriduan, karena Allah meridhoi siapa yang berdoa dan memberkahi yang tidak mau berdoa. Hadisnya, malam yas'alillaha ya'tab alaih. Barang siapa yang tidak meminta pada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Jadi Allah ridho kepada hamba yang berdoa. Allah bukan hanya ridho kepada hamba yang sedekah, Allah bukan hanya ridho kepada hamba yang tawaf, yang sa'i dari Safa ke Marwah, tapi Allah ridho kepada hambanya yang berdoa kepada. Dan Allah murka kepada orang yang tidak mau berdoa. Jadi merasa masih punya dosa, merasa masih melakukan maksiat dan tidak mau berdoa. Saya nggak mau berdoa karena saya masih punya dosa. Saya maksiat juga masih banyak. Jadi saya nggak mau berdoa. Allah murka. Allah tidak mengharamkan doa kepada mereka yang masih berdosa. Allah senang kepada mereka yang pengen berdoa kepada Allah, pengen minta kepada Allah. Iblis saja kemarin juga sudah dijelasin, iblis
yang banyak dosa yang sudah dijamin masuk neraka masih berdoa kepada Allah, ya Allah, tangguhkan umurku sampai hari kiamat. Iblis aja berdoa. Kita manusia yang masih punya dosa lebih baik dari iblis, harusnya banyak doa Bapak Ibu ya. Karena Allah meridhoi orang-orang yang berdoa. Yang ketiga, doa itu kekuatan karena berapa banyak kelemahan yang kemudian dirubah oleh Allah menjadi kekuatan setelah doa dipanjatkan ke langit. Kemarin kita belajar tentang kisah perang Badar, bahwa kaum muslimin itu ada 313 orang dan kaum musyrikin ada 1000 lebih. 313 melawan 1000 lebih, dan Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, menangkan kaum muslimin, ya Allah. Dan 313 itu bisa mengalahkan 1000. Ini berarti doa itu kekuatan. Doa itu bisa merubah yang lemah menjadi yang kuat, yang kecil menjadi yang besar. Dan yang keempat, doa itu pembeda. Doa itu membedakan antara sang holik dan makhluk. Itulah bedanya antara Tuhan dan hamba. Ketika kita minta kepada manusia 1 kali, 2 kali, 3 kali, 10 kali pasti dikasih. Tapi ketika lebih dari 10 kali, pasti manusia itu ngomong, ya minta tuh ke yang lain, masa minta ke saya terus? Coba ke yang lain cari, coba. Tapi kalau ke Allah tidak seperti itu. Allah tuh senang kita minta terus kepada Allah, kita berharap terus kepada Allah, kita bergantung hanya kepada Allah. Allah tuh semakin senang. Semakin kita banyak minta, semakin kita makin berharap kepada Allah, Allah tuh senang. Walaupun semua orang yang ada di dunia ini, semua makhluk yang ada di bumi ini minta kepada Allah, itu tidak akan merubah kerajaan Allah walaupun hanya sejengkal. Allah tuh baik banget. Jadi doa itu pembeda antara hamba dan sang Khalik pencipta. Dan yang kelima, doa itu investasi. Karena doa itu tidak pernah merugi. Ketika kita berdoa, tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi, melainkan Allah akan beri padanya 3 hal. Yang pertama, Allah akan segera mengabulkan doanya. Yang kedua, Allah akan menyimpannya baginya di akhirat kelak. Dan yang ketiga, Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Bagi Bapak Ibu yang belum dikabulkan doanya, mungkin hari ini belum ada yang dikabulkan doanya, ini kabar baiknya. Ada 3 hal ketika kita berdoa, ada yang dikabulkan doa kita. Yang kedua, Allah akan menyimpannya baginya di akhirat kelak. Dan Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang besar. Misal tadi ibu ada yang minta mobil. Ya Allah, saya minta mobil, kenapa belum dikasih-kasih ya Allah sampai sekarang ya Allah. Ada yang ketiga poin yang tadi. Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Bisa jadi ketika kita dikasih mobil, ada kecelakaan yang menimpa kita. Allah pengen menghindarkan kita dari kecelakaan itu. Allah tuh baik banget sama kita. Tetap berprasangka baik kepada Allah. Jadi tugas kita itu berdoa. Bapak Ibu butuh mobil, berdoa. Butuh rumah, berdoa. Mau hutang lunas, berdoa. Berdoa aja terus. Karena doa itu investasi. Karena ini Rasulullah, para sahabat juga mengatakan, kalau begitu kami akan memperbanyak berdoa. Nabi SAW berkata, Allah nanti yang memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian. Ada di salah satu riwayat, Rasulullah SAW pernah berdoa dari setelah asar sampai menjelang maghrib. Itu kurang lebih 2 jam. Berdoanya 2 jam. Dari setelah asar sampai maghrib. Kita berdoa 5 menit aja udah bingung. Mau apa lagi kita minta. Ini Rasulullah berdoa setelah asar sampai menjelang maghrib. 2 jam Bapak Ibu. Karena tahu doa itu investasi. Jadi Bapak Ibu jangan lelah, terus berdoa kepada Allah SWT. Dan yang keenam, doa itu ibadah. Semakin banyak berdoa, maka semakin berat mizan kebaikan. Hadisnya, ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa adalah termasuk bagian dari ibadah. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi ketika kita berdoa, kita dapat pahala.
Kita berdoa dapat pahala. Kita dikabulkan doanya, pahalanya nggak berkurang, tetap dapat. Minta satu dapat banyak, Masya Allah. Jadi perbanyak doa, terus berdoa. Dan doa itu yang ketujuh, doa itu melampaui. Sejatinya doa merubah yang mustahil menjadi mustajab, serta mendekatkan yang jauh. Doa itu bisa melampaui, doa itu bisa menembus alam lain. Teknologi sekarang itu belum ada yang bisa menembus alam barzah. Jadi doa itu bisa menembus alam lain, Bapak Ibu. Ada salah satu riwayat, waktu itu ada wanita ditinggikan derajatnya di surga. Ya Allah, kenapa derajat saya ditinggikan di surga ini ya Allah? Itu berkat doa anakmu yang soleh meminta ampunan untukmu. Doa anak yang soleh itu bisa menembus alam lain. Makanya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mungkin orang tuanya sudah kembali, sudah pulang duluan kepada Allah, doain. Karena orang tua kita butuh yang bisa mengalir hanya amal jariah, ilmu bermanfaat dan doa anak yang soleh. Hanya anak yang soleh. Kalau anak yang gak soleh, gak ngalir kayaknya. Jadi Bapak Ibu doain orang tua kita, ya Allah, lapangkan kuburan orang tua hamba, ya Allah, jauhkan dari siksa kubur, dari fitnah jahanam. Doain, nanti nyampe, nembus. Karena doa itu melampaui. Dan yang kedelapan, doa itu mengubah. Karena takdir itu bisa dirubah dengan sesuatu yang dipanjatkan dengan doa. Jadi takdir dan doa saling mendahului, Bapak Ibu. Itulah 8 makna intisari dalam doa. Sekarang kita akan masuk ke rahasia agar doa dikabulkan. Sebelum masuk, Bapak Ibu, ada video terlebih dahulu yang Bapak Ibu saksikan. I was a merchant who used to go through one city to the other as a tradesman. And I used to pass through this valley. One day I passed through the valley, holding my merchandise on top of my camel, when suddenly a thief stops me in the middle of the valley, alone, there's no one around. He puts the sword on my neck and he says, I'm going to kill you and take your merchandise. The companion said to him, please take everything, but spare my life. And the thief said to him, no, I'm going to take your merchandise and I'm going to kill you. When the companion felt that the thief was assisting on killing him, he said to him, okay, you can kill me and take my merchandise, but please allow me to do one thing. And then after that he killed. He said, do whatever you like, but then I'm going to wait till you kill you. He said, allow me to pray to her. The thief made a mistake by letting him pray 2 rak'ah. So he prayed the 2 rak'ah. And the Prophet prayed the first rak'ah, and then he prayed the second rak'ah. And in his sujood, the Prophet says, you are the closest to Allah when you are in your prostration. In your sujood, so ask Allah for the things you want in your sujood. In his sujood, he said, I'm not going to say the whole dua for you, but I'll say parts of it. It's in 3 sections. And he said, Allahumma inni as'aluka bi nuri wajhika alladhi mala'ta bihi arkan al-arsh. I ask you, O Allah, by the nur, by the light of your face which has filled the pillars of your throne. And then he began to ask him by all his names, by his wonderful attributes. And finally he said, O the one who responds to the dua of the one in need, Ya Mujib al-Muqtarri ila ta'ala. O the one who responds to the one who really needs him. He says, Ya
and he said, save me from this thief. خلصني من هذا اللص. Save me from this thief. And then he said 3 times, يا مغيث أغثني, يا مغيث أغثني, يا مغيث أغثني. Oh, the one who saves, save me. Oh, the one who saves, save me. Oh, the one who saves, save me. He said, if you not complete his dua, then all of a sudden he is galloping on a horse racing so quickly and so fast. On the back of that horse was a man, a warrior, and he had covered his face. With a sword in his right hand. The thief looked at him and thought he could do anything. Whack! He chopped and slit his throat, and the thief died. The companion looked up and he hugged him and kissed him and said to him, Allah feed, and Allah bless you. Where are you from? And where did you come from? He said, I am a malak. I am an angel. من السماء الرابع, from the fourth sky. دعوت بدعائك الأول. You asked Allah in the first part of your dua, and we did. Then you asked for the second part of your dua, and the sky shook. Then you asked for the third part of your dua, and we raced to Allah. So I raced and picked the other angels to Allah and said, Ya Rab, send me to save me. And so Allah, Ya Rab. Then the angel faded away. The dua of the person who is in need, Allah will receive. Subhanallah. Ya Bapak Ibu, ketika kita memahami 8 makna yang bisa dalam doa, doa itu tauhid, doa itu keriduan, doa itu kekuatan, doa itu pembeda, doa itu investasi, doa itu ibadah, doa itu melampaui, dan doa itu mengubah. Sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama, rahasia agar doa dikabulkan. Sebelum masuk ke materi ini kita akan membahas tentang adab, adab-adab dalam berdoa, hal-hal yang harus kita perhatikan dalam berdoa. Kenapa harus kita perhatikan? Analoginya seperti ini, Bapak Ibu. Ketika ada kita mau ngadain event, Bapak Ibu. Misalkan kita kuantum tarbiyah. Kuantum tarbiyah itu mau ngadain event, kemudian masukin proposal ke perusahaan-perusahaan yang saya juga ada yang kenal perusahaan-perusahaan, dan perusahaan itu biasanya baik banget, selalu ngasih kebutuhan-kebutuhan dakwah. Ahli iman, MC kita, bikin proposalnya, kemudian ngasihlah ke perusahaan yang kenalan saya tadi. Kemudian udah beberapa lama proposalnya itu tidak ada balasan. Aiman nanya ini, Kang, ini prosesnya gimana ya? Belum ada balasan dari perusahaan itu. Oh iya, bentar, Aiman, saya tanyain ke orang yang di dalam perusahaan itu. Terus tanyain, halo Pak, udah dapet proposal dari Kuantum Tarbiyah Pak? Oh udah, Kang Dodoy. Ini Pak gimana ya? Balasannya apakah diterima atau enggak? Atau gimana? Oh iya, kami udah nerima proposalnya, katanya Aiman. Tapi standarnya tidak sesuai dengan SOP perusahaan kami. Jadi proposalnya itu tidak sesuai dengan yang biasa kami terima. Oh iya Pak, makasih Pak. Nanti saya sampaikan ke tim saya. Nah, saya nanyain ke Iman, udah bikin proposal dengan benar? Udah kan? Tapi tadi saya nanya ke perusahaannya itu tidak sesuai dengan standarnya. Oh, coba saya cek lagi Kang. Standarnya kayak gimana Kang? Standarnya kayak gini. Oh iya, harus ada yang diperbaiki ternyata proposalnya. Jadi uangnya belum cair karena proposalnya tidak sesuai dengan standar perusahaan. Biasanya perusahaan ada standar-standarnya bikin proposal. Nah, entah itu cerita dicairkan atau enggak, itu mah urusannya biarlah Allah yang tahu, Bapak Ibu ya. Jadi intinya, hikmahnya ketika kita ke manusia aja bikin proposalnya harus sesuai apa yang
perusahaan itu inginkan. Apalagi ketika kita ke Allah, ke manusia aja kita harus kayak gitu, Bapak. Ibu-ibu kemarin, ibu-ibu mau ada kebutuhan kepada suami. Misalkan suaminya kemarin tuh ganti aja. Jadi suka makan ikan bakar. Ibu tuh ada butuh uang. Ibu tuh mau minta ke suami, tapi gimana caranya? Berarti ibu harus ngasih dulu makanan kesukaan suami. Ibu harus beli misal ikannya, ibu harus bikin sambelnya, ibu harus ngebakar. Dan ketika suami dikasih ikan bakarnya, suami senang, suami puas, lalu ibu minta kebutuhan ibu. Kira-kira bakal dikasih. Karena suami udah senang, udah makan makanan kesukaannya. Itu sama dengan kayak gitu, Bapak Ibu. Kita minta ke Allah juga, kita tuh harus bikin Allah tuh senang. Harus tahu dulu apa yang harus diikutin dulu. Langkah-langkahnya harus apa yang harus kita perhatikan. Nah, kita akan belajar bersama-sama rahasia agar doa dikabulkan. Yang pertama, ikhlas berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus ikhlas berdoa hanya kepada Allah? Karena doa itu tadi tauhid. Ketika kita minta ikhlas hanya kepada Allah, berarti kita meyakini hanya Allah yang bisa ngasih. Bukan bos kita, bukan suami ibu, bukan pasangan hidup ibu. Kadang kita minta sama Allah, tapi kita masih menggantungkan hati kita kepada suami, kepada pekerjaan. Ya Allah, kalau nggak kerja suami saya gimana makannya ya Allah? Ya Allah, kalau suami saya di PHK gimana kehidupan saya ya Allah? Kita masih ada gantungan-gantungan lain. Ketika kita minta kepada Allah, hati ini masih mendua. Tidak hanya kepada Allah, tapi hati ini masih mendua. Padahal bukan menyembah patung saja syirik itu. Bukan menyembah berhala syirik itu. Tapi ketika kita berdoa kepada selain Allah, itu sudah syirik. Makanya kita harus ikhlas benar. Berdoa itu hanya kepada Allah. Ibaratnya ketika kemarin dijelasin, ibaratnya ibu-ibu yang belum menikah misalnya. Ketika ibu belum menikah, dirayu, digoda sama bapak-bapak, sama laki-laki yang belum menikah juga, itu enak Bu ya, ibu bisa nerima. Tapi ketika belum menikah dirayu sama bapak-bapak yang udah menikah, udah punya anak, perasaan ibu tuh nggak enak. Ini udah punya anak, udah punya istri, masih nggak berdoa, bener gak Bu? Sama ketika kita minta kepada Allah, Allah juga cemburu. Minta benar kepada Allah, tapi Allah tahu kita masih berharap kepada yang lain. Allah juga cemburu, Bapak Ibu. Kita masih menggantungkan semua kebutuhan kita kepada orang lain, kepada pekerjaan kita, kepada pasangan kita, kepada bos kita, kepada bisnis kita. Kalau usaha kita nggak maju, gimana ya Allah? Padahal ketika kita berdoa, kita harus ikhlas. Kita harus benar-benar ikhlas meminta kepada Allah. Ini doanya Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Nabi Adam doanya ikhlas benar-benar kepada Allah, meminta ampun. Ya Allah, kalau Engkau tidak mengampuni hamba, siapa lagi yang akan mengampuni hamba ya Allah? Nabi Adam ikhlas benar-benar hanya kepada Allah. Karena doa itu tauhid, Bapak Ibu. Kita berdoa hanya kepada Allah. Jangan sampai hati ini mendua. Yang kedua, Bapak Ibu, rahasia agar doa dikabulkan, setelah kita bisa ikhlas berdoa kepada Allah, yang kedua memuji kepada Allah. Karena bukankah mencari muka yang benar dan terpuji adalah mencari wajahnya Allah dalam keriduannya.
Ini Bapak Ibu, cari muka ke manusia itu konotasinya negatif. Ketika kita cari muka terus ke manusia, negatif. Tapi kalau cari muka ke Allah, itu positif Bapak Ibu. Kita benar-benar menggantungkan kepada Allah, merayu Allah. Gimana cara cari muka ke Allah? Ada di Quran surat Al-A'raf ayat 180. Hanya milik Allah lah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Jadi ketika kita berdoa, dahulukan dulu, merayu Allah dulu. Dengan Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Aziz. Rayu dulu Allah. Tadi kan ibu dirayu sama manusia aja senang. Kita merayu dulu Allah biar Allah itu senang. Ya Allah, hanya Engkau yang pemilik hati ini. Ya Allah, hanya Engkau yang memiliki semua yang ada di bumi ini. Ya Allah, rayu dulu Allah Bapak Ibu. Urutannya gitu Bapak Ibu. Ikhlas, kemudian merayu dulu Allah, cari mukanya Allah. Bapak Ibu boleh mau baca Asmaul Husna yang mana pun boleh, mau pakai bahasa Indonesia, kalau belum hafal boleh. Yang penting Bapak Ibu, kuncinya merayu Allah, cari muka kepada Allah. Itu agar rahasia, agar doa kita dikabulkan. Yang ketiga, bersalawat kepada nabinya. Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, sungguhnya doa itu diam antara langit dan bumi, tidak naik ke atas hingga engkau berselawat kepada nabimu sallallahu alaihi wasallam. Setelah ibu ikhlas, setelah ibu merayu Allah, kemudian ibu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita perlu bersalawat, Bapak Ibu? Analoginya seperti ini, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu datang ke terminal Cicahem misalkan ya. Ibu kenal dengan preman yang ada di Cicahem. Misalkan nama premannya jangan Ahi Iman ya, Airfan. Namanya Airfan, preman Cicahem, Airfan. Ibu kenal. Ibu datang ke Bandung, ke Cicahem, ke terminal, tenang karena ibu kenal dengan Airfan. Tapi tiba-tiba ibu dipalak sama preman lain, bukan Airfan yang malaknya. Misalkan ya Aiman, yang berkuasa di sana Aiman sama Airfan. Aiman malak ibu. Kemudian ibu bilang, saya kenal sama Airfan. Karena Airfan penguasa juga sama kayak Aiman di sana. Berarti Aiman nggak jadi karena saya itu kenal sama Airfan. Jadi saya kenal dengan penguasa juga preman di sana. Jadi nggak jadi dipalak karena kita kenal juga. Apa hikmahnya, Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu minta kepada Allah, kemudian Bapak Ibu bukan hanya beribadah kepada Allah, tapi Bapak Ibu mencintai yang Allah cintai. Makhluk yang paling Allah cintai di zaman kita itu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, saya bukan hanya beribadah kepada Engkau ya Allah, tapi saya mencintai Nabi-Mu ya Allah. Allah mencintai Nabi kita. Dan kita juga mencintai Rasulullah SAW. Makanya kita bersolawat. Oh, karena kita kenal, karena kita mencintai yang Allah cintai, maka Allah kasih. Tadi kan kayak gitu. Karena saya kenal Airfan, walaupun dipalaknya sama Aiman, gak jadi dipalak. Gak jadi ada preman yang berani ke saya. Karena saya kenal sama Airfan. Karena saya mencintai Rasulullah SAW, maka Allah juga cinta pada kita. Kalau Allah udah cinta, apapun dikasih. Ibu ke suami, kalau suami udah cinta ke ibu, apapun ibu pasti kasih. Kalau ibu udah cinta ke suami, suami minta apapun, ibu pasti kasih. Itu Bapak Ibu kuncinya. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ada 3 tingkatan
dalam bersalawat saat doa. Jadi beda-beda Bapak Ibu ya. Ketika berdoa tuh ada yang bersalawat sebelum memanjatkan doa, setelah memuji. Setelah tadi membaca Asmaul Husna, kemudian salawat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada yang kayak gitu. Kemudian ada yang bersalawat di awal, ada yang di pertengahan, dan ada di akhir. Ada setiap awal salawat, di tengah salawat lagi, di akhir salawat lagi. Ada yang bersalawat di awal dan di akhir, lalu menjadikan hajat yang diminta di pertengahan. Jadi salawat di awal di akhir, dan minta hajatnya di tengah-tengah. Ada yang seperti itu. Itu pentingnya ketika kita bersalawat kepada Allah. Kalau kita sudah mencintai yang Allah cintai, apapun Allah kasih Bapak Ibu. Masya Allah. Yang keempat Bapak Ibu, bertobat sebelum meminta. Karena dosa itu menghalangi doa. Selayaknya kabut menghalangi sinar mentari untuk hadir pada permukaan bumi. Sehingga kita bertobat dari dosa. Sekat penghilang itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Sebagaimana Nabi Yunus ketika berdoa di dalam perut ikan, dalam 3 lapisan kegelapan sekaligus. Dari kegelapan perut ikan paus, kegelapan samudra, hingga kegelapan tengah malam gulita. Jadi setelah kita ikhlas, kemudian kita membaca Asmaul Husna, bersolawat, bertobat, minta ampun kepada Allah. Ini Nabi Yunus tuh luar biasa. Kenapa Nabi Yunus gak minta, ya Allah keluarkan saya dari perut ikan paus ini ya Allah. Ya Allah matikan saja ikan paus ini ya Allah. Kadang kita mintanya cepat kayak dia. Ya Allah turunin ya Allah sekarang, ya Allah tolong ya Allah sekarang ya Allah. Tapi doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Yunus bertobat. Nabi Yunus meminta ampun kepada Allah. Karena kalau sudah Allah ampuni, apapun dikasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, sudah Bapak Ibu ampuni orang yang Bapak Ibu kesal gitu. Bapak Ibu pernah kesal sama seseorang, tapi ketika Bapak Ibu ampuni, udahlah saya ikhlasin. Dia butuh sesuatu, karena kita udah ampuni, karena kita udah menganggap dia juga saudara muslim lagi. Kalau dia minta sesuatu pasti dikasih. Kuncinya ketika kita bertobat, meminta ampun kepada Allah. Kalau Allah sudah ampuni, apapun pasti Allah kasih Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu, kenapa doa-doa Bapak Ibu belum Allah kabulin? Bisa jadi ada dosa yang belum Bapak Ibu tobati. Dosa ke orang tua, dosa ke mertua. Gara-gara mertua saya ngomong kayak gini, saya sakit. Ada yang kayak gitu. Sampai ditahan, sampai lama-kelamaan jadi stroke Bapak Ibu. Karena ditahan terus, menahan amarah ke mertuanya. Kalau ada mertuanya selalu ngomongin terus, jadi sakit. Kita belum merelakannya. Atau dosa ke teman kita. Walaupun teman kita jahat sama kita Bapak Ibu, ya udah maafin, ampuni. Walaupun dia yang salah, Bapak Ibu. Walaupun dia yang salah, udah nggak apa-apa. Lepasin aja. Kita jangan ada dendam, jangan ada iri hati, jangan ada penyakit dengki. Kan dia yang salah, harusnya dia yang minta maaf. Benar gak Bapak Ibu? Apa bedanya ketika iblis dan Nabi Adam? Nabi Adam diciptakan dari tanah, sedangkan iblis diciptakan dari api. Harusnya Nabi Adam yang sujud sama saya. Apa bedanya dengan itu Bapak Ibu? Jadi maafin. Jika masih ya Allah, jika masih ada dosa yang belum hamba taubatin ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba ya Allah. Jika Bapak Ibu mungkin ada teman atau ada nama seseorang yang ketika mendengar namanya aja udah sakit, atau melihat wajahnya itu nggak mau.
Walaupun ibu udah maafin, ya saya udah maafin, tapi jangan sekali-kali lihat lagi dengan saya. Jangan sekali lagi bertemu dengan saya. Berarti itu belum memaafkan. Jadi harus taubat dulu Bapak Ibu, dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dosa ke manusia, dosa ke Allah tuh gampang banget, Bapak Ibu. Mudah, baik banget Allah. Bapak Ibu istighfar, Bapak Ibu ketika di bulan Ramadan melakukan hubungan suami istri di siang hari, tinggal Bapak Ibu nanti ngasih makan ke fakir miskin. Allah ampuni. Tapi Bapak Ibu dosa ke manusia, Bapak Ibu tidak bisa melakukan sholat 1000 rakaat, tidak bisa melakukan puasa sebulan, harus ditemuin, harus minta maaf, harus diikhlasin. Itu yang bisa menghambat doa-doa kita belum dikabulkan. Kalau saja itu belum dilepasin, kalau saja Nabi Yunus tidak mau bertobat kepadaku, maka Nabi Yunus akan berada di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Itu di ayat Al-Qur'annya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini masalah Bapak Ibu belum selesai-selesai, doa Bapak Ibu belum dikabulkan oleh Allah, jangan-jangan masih ada dosa yang belum Bapak Ibu tobatin. Kalau nggak mau tobat, Allah bakal kasih terus Bapak Ibu. Itu Nabi Yunus kayak gitu. Kalau Nabi Yunus nggak mau bertobat, bakal ada di dalam perut ikan terus sampai sekarang. Tapi Nabi Yunus cerdas. Nabi Yunus tidak meminta, ya Allah, keluarkan saya dari perut ikan. Nggak minta kayak gitu. Ya Allah, matikan saja perut ikan ini. Ya Allah, gerakin ikan ini ke atas. Nggak minta kayak gitu. Tapi Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nabi Yunus mengakui bahwa Nabi Yunus itu berdosa. Ya Allah, hamba berdosa ya Allah. Hamba punya dosa ya Allah. Saya udah pernah jelasin ya kisah Nabi Yunus. Kenapa berdoa seperti ini? Karena Nabi Yunus berdosa, meninggalkan kaumnya. Walaupun belum Allah perintahkan. Tapi Nabi Yunus meninggalkan begitu saja. Belum dapat wahyu dari Allah, ditinggalin. Dan Allah kasih ikan paus langsung menelannya. Makanya Bapak Ibu, jangan-jangan doa-doa kita belum dikabulkan. Jangan-jangan masalah-masalah Bapak Ibu yang belum selesai, hajat-hajat Ibu yang belum tercapai, karena ada dosa yang belum Bapak Ibu tobatin. Jadi kalau mau dikabulkan, lebih baik tobat dulu Bapak Ibu. Minta ampun kepada Allah, ngaku salah, ya Allah, hamba salah ya Allah. Minta ampun kepada Allah. Itu yang nomor 4 Bapak Ibu ya. Yang nomor 5. Yang nomor 5 apa Bapak Ibu lihat? Sepenuh keyakinan hati Bapak Ibu. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Bapak Ibu pernah berdoa, di sejadah Bapak Ibu nangis-nangis. Ya Allah, minta ini, minta ini, minta ini. Ya Allah, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tapi setelah beres, Bapak Ibu ngomong kayak gini, Allah bakal ngabulin gak ya? Pernah gak kayak gitu Bapak? Itu Bapak Ibu, karena kita nggak yakin sama Allah. Kita udah doa nangis-nangis, ya Allah, tapi sudah beres doa, ragu. Ya Allah, bener nggak bakal dikabulin ya? Saya nggak punya uang, utang saya banyak, gimana cara ngelunasinnya? Itu mah urusan Allah Bapak Ibu. Urusan kita mau berdoa yakin dengan sepenuh hati. Atau kita berdoa, ya Allah berikan hamba rezeki ya Allah. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa ya Allah. Ada yang kayak gitu. Enggak apa-apa ya Allah kalau enggak dikasih rezeki hari ini juga ya Allah, besok aja. Enggak yakin Bapak Ibu. Doa aja enggak yakin. Itulah kenapa doa-doa kita hari ini belum Allah kabulkan. Yang pertama tadi ikhlas dengan sepenuh hati.
Yang kedua, dengan membaca Asmaul Husna. Yang ketiga, kita bersolawat. Yang keempat, kita bertobat. Yang kelima, kita yakin. Yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Itu yang harus Bapak Ibu ingat-ingat. Bapak Ibu. Dan yang keenam, Bapak Ibu, jangan terburu-buru. Lihat Bapak Ibu, akan dikabulkan doa kalian selama tidak tergesa-gesa. Dia mengatakan, saya telah berdoa, namun belum saja dikabulkan. Pernah Bapak Ibu kayak gitu? Ya Allah, saya udah berdoa dari tahun 2020, tapi kenapa belum dikabulin sampai sekarang ya Allah? Harusnya Bapak Ibu istighfar. Astagfirullah, bener juga ya. Ya Allah, ada yang baru berdoa tadi, Bapak Ibu. Saya berdoa tadi asar, terus minta dikabulnya cepat. Padahal baru tadi doanya, ya Allah, kenapa belum dikabulkan ya Allah? Jangan terburu-buru Bapak Ibu. Kenapa jangan terburu-buru? Tadi Nabi Yunus bertobat kepada Allah di dalam perut ikan. Terus bertobat, enggak buru-buru. Kalau Nabi Yunus meminta ditolong sama Allah pada hari itu juga, pada saat itu juga, ketika Nabi Yunus sudah bertobat, terus Nabi Yunus minta kepada Allah, ya Allah, keluarkan hamba dari perut ikan ini, selamatkan hamba. Kalau saja Nabi Yunus dikeluarkan saat itu juga, Nabi Yunus akan meninggal. Kenapa? Karena Nabi Yunus lagi ada di dasar lautan. Kalau Nabi Yunus dikeluarkan, meninggal Bapak Ibu. Nggak bisa naik ke atas tanpa oksigen. Jadi jangan buru-buru Bapak Ibu. Pelan-pelan. Doa kita itu lagi Allah gerakin lagi Allah gerakin malaikat. Tadi lihat videonya. Ketika berdoa, malaikat itu terburu-buru. Ya Allah, saya turunkan saya ya Allah. Saya akan menolongnya ya Allah. Bapak Ibu, percaya nggak? Malaikat itu sekarang masih ada. Kadang kita masih percaya iman kepada malaikat. Tapi ketika kita berdoa, Allah yakin nggak bakal nolongin kita. Padahal Allah tuh sedang mengutus malaikat buat nolong kita, Bapak Ibu. Jadi ketika kita berdoa, jangan terburu-buru. Ibu aja ketika sebelum nikah digodain, dirayu sama bapak, kan membutuhkan proses yang lama, Bu ya. Chatting dulu, Irfan ya. Ada yang jomblo di situ. Jadi kan kalau apalagi perempuan itu cantik, hafiz Quran, cerdas, direbutin sama semua orang, pasti butuh ekstra sabar untuk ngedapetinnya. Chatting, Irfan ya, stalking Instagramnya, gitu, di-mention. Benar-benar prosesnya lama untuk mendapatkan perempuan itu. Ibu juga mungkin didapetin sama suami itu lama. Nggak bisa nggak besok nikah, nggak kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu ya, tiba-tiba datang ada. Tapi ada yang membutuhkan proses yang lama. Jadi jangan terburu-buru. Sabar Bapak Ibu ya. Jangan terburu-buru. Yang ketujuh, udah 5:30 ya Allah. Alhamdulillah. Yang ketujuh, merengeklah, ulang terus-menerus serta tanpa berhenti untuk meminta. Ini di Quran surat Al-Anbiya, hadisnya ayatnya, dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tiada pula merasa letih. Ini Bapak, rasa angkuh. Ketika kita sudah berdoa satu kali, terus tidak dikabulin, kemudian ibu sombong, gak mau doa lagi, gak dikabulin, atau ibu udah doa dari tahun-tahun sebelumnya, gak akan doa itu lagi, soalnya belum dikabulin. Ibu kayak gitu, istighfar. Merengek terus Bu. Ibu lihat, kalau bayi butuh sesuatu, kalau anak kecil butuh sesuatu, apa yang dilakukan anak kecil? Nangis Bu. Semakin nangisnya kenceng, semakin cepat dikasihnya. Benar gak Bu? Bahkan ketika bayi ini Bu ya, luar biasa. Ketika bayi menangis sedikit, datang
popoknya. Nangis lagi, datang minyak kayu putihnya. Nangis lagi, datang selimutnya. Luar biasa, bayi itu benar-benar total bergantung. Ketika kita masih bayi, kita masih total bergantung kepada Allah. Kita masih meminta kepada Allah. Kita lupa dengan suami kita. Kita lupa dengan teman-teman kita. Kita lupa dengan pekerjaan kita. Kita butuh sesuatu tuh ke Allah. Ketika bayi kayak gitu, karena bayi belum bisa ngomong. Jadi bayi berdoanya ke Allah, minta ke Allah, ya Allah, dingin, ya Allah ini pampersnya mau diganti. Nangis, langsung orang tuanya ganti. Kenapa semakin kita dewasa, pola pikir kita udah berubah. Mau umroh, itu harus ada uang. Mau mobil juga harus ada uang. Mau rumah harus ada uang. Kalau nggak ada uang, gimana bisa punya mobil? Mindset kita udah berubah. Yang tadinya bergantung kepada Allah, jadi bergantung kepada uang. Istighfar Bapak Ibu. Astagfirullah. Bapak Ibu datang ke rumah. Ketika Bapak Ibu datang ke rumah, ngetuk pintu 1 kali. Itu nggak akan dibukain. Mungkin orang yang di dalam rumahnya sedang nonton TV. Atau sedang main WA. Sedang lihat Instagram. Tapi ketika ibu datang ke rumah, ngetuknya gini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana Bapak Ibu? Bakal dibukain nggak pintunya? Dibukain Bapak Ibu. Sama ketika kita minta kepada Allah Bapak Ibu. Kita merengek terus kepada Allah. Ya Allah, kenapa doa-doa saya dari tahun 2020, dari tahun 2009 belum dikabulin ya Allah sampai sekarang? Terus berdoa, minta kepada Allah, nangis kepada Allah. Pasti Allah kasih Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Yang ketujuh, merengeklah terus menerus makan panti. Dan yang kedelapan Bapak Ibu, memilih waktu yang mustajab. Layaknya dalam dunia advertising, bahwa ada yang dinamakan prime time dan golden time untuk menayangkan sebuah program supaya banyak ditonton banyak orang pada waktu tersebut. Ibu, waktu itu viral Ikatan Cinta, sampai sekarang Ikatan Cinta. Kenapa dimunculinnya setelah Isya? Karena waktunya istirahat, waktunya benar-benar banyak yang nonton. Jarang dimunculinnya jam 3 subuh. Jam 2 subuh, siapa yang mau nonton? Tapi dimunculinya di waktu-waktu yang benar-benar banyak yang nonton. Itu analoginya. Tapi ketika kita berdoa, itu ada waktunya juga. Bapak Ibu sudah tahu, ketika di sepertiga akhir, itu waktu yang terbaik. Ketika adzan dan iqomah, itu waktu yang terbaik kita berdoa. Ketika tadi berbuka puasa, ketika safar, ketika waktu sujud, ketika hujan, banyak sekali waktu-waktu yang mustajab. Di waktu itu Bapak Ibu berdoa, minta kepada Allah. Jadi ketika kita berdoa, ada waktu-waktu yang benar-benar mustajab. Jadi kita minta kepada Allah. Ini waktunya benar-benar mustajab nih, minta, jangan dilewatkan begitu saja Bapak Ibu. Doa Bapak Ibu yang sudah tahunan belum dikabulkan, minta sama Allah pada saat itu. Kadang kita tahu aja, tahu semua ilmunya, tapi tidak diaplikasikan ke dalam diri kita. Kenapa? Karena masih ada dosa di dalam diri kita. Jadi kita susah banget mau beramal soleh, karena masih ada dosa. Kita tahu, kita yakin, dengan semua yang penjelasan ini kita yakin, tapi sedikit sekali orang yang bisa mengaplikasikannya dalam hidup. Jadi, tapi insya Allah Bapak Ibu yang ada di sini, walaupun hujan deras tadi, tetap datang ke kajian dan insya Allah Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan Bapak Ibu saya. Ini Bapak Ibu masih ada, ini 16 poin. 16 poin Bapak Ibu. Masih banyak. Ternyata masih banyak kesalahan-kesalahan saya ya di dalam berdoa. Masih banyak Bapak Ibu. Nih, ada 9, 10, 11, 12 sampai 16. Yang 9 memilih tempat dan kondisi terbaik. Jadi sama kayak waktu,
maka tempat pun sangat mempengaruhi. Sebuah doa ketika terucap dari lisan manusia yang menghantarkan pintanya kepada Allah, doa di sekitar Ka'bah pun berbeda ketika kita berdoa di tempat biasa. Beda Bapak Ibu. Ada tempatnya juga, ada kondisi yang terbaik juga di saat kita berdoa. Dan yang ke-10 dengan suara yang lirih dan bukan dengan suara volume yang tinggi. Dari Abu Musa radhiyallahu an bahwa suatu ketika para sahabat pernah berzikir dan teriak-teriak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wahai manusia, kasihanilah diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak menyeru zat yang tuli dan tidak ada. Sesungguhnya Allah bersama kalian, Dia Maha mendengar lagi Maha dekat. Jadi Bapak Ibu ngomong sama presiden aja itu ada pas pampres yang langsung ngamanin Bapak Ibu, langsung ngasih tahu adabnya kepada Bapak Ibu. Tolong ya, nanti kalau ngomong sama presiden nadanya agak direndahin. Jangan sampai teriak-teriak ngomong ke presiden. Nanti pas pampres tuh ngomong ke Bapak Ibu. Ngomong ke presiden aja harus kayak gitu. Ini ngomong ke Allah, minta ke Allah Bapak Ibu. Bapak Ibu teriak-teriak, ya Allah. Astagfirullah. Itu contoh ya, contoh. Kita juga tadi teriak-teriak karena emang lagi kayak gini Bapak Ibu ya, lagi menjelaskan. Jadi jangan teriak-teriak karena Allah itu Maha mendengar Bapak Ibu ya. Dengan volume yang rendah, jangan volume yang tinggi. Itu yang ke-10 Bapak Ibu. Udahan Bapak Ibu ya. Mau lanjut udahan? 5:30 Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Udah? Lanjut? Lanjut. Kayaknya harus ada part 3 Bapak Ibu ya. Biar Bapak Ibu tidak dimasukin semuanya. Jadi Bapak Ibu amalin dulu yang ke-10. 10 dulu. Gak perlu 16 sebenarnya. Tidak perlu banyak kalau Bapak Ibu sudah mengetahui adab-adabnya, Bapak Ibu sudah ikhlas kayak gitu, pasti Allah juga tahu perjuangan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, tadi yang pertama apa Bapak Ibu? Ikhlas. Terus yang kedua, ikhlas hanya kepada Allah. Yang kedua, membaca Asmaul Husna. Kemudian yang ketiga, bersalawat kepada Nabi kita. Kemudian yang keempat, bertobat. Kemudian yang kelima, harus sepenuh keyakinan hati, harus yakin Bapak Ibu ya. Yang keenam, jangan terburu-buru, harus sabar Bapak Ibu ya. Yang ketujuh, ulang terus-menerus, merengeklah serta tanpa berhenti untuk meminta. Yang kedelapan, memilih waktu yang mustajab. Yang kesembilan, memilih tempat dan kondisi terbaik. Yang ke-10, dengan suara lirih dan bukan dengan suara volume yang tinggi. Itu Bapak Ibu, hal-hal yang diperhatikan dalam doa atau rahasia agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Ternyata masih banyak kesalahan ketika saya berdoa. Oh, ternyata saya masih ada yang salah. Kenapa saya belum dikabulin doanya? Ya karena masih tidak sesuai proposalnya. Yang mau diajukan kepada Allah itu kurang sesuai. Jadi harus ada yang dibenerin dulu. Oh ini ternyata yang harus dibenerin. Ini yang ternyata harus kita benerin. Itu Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu selalu lebih. Ini lebih ya Bapak ya. Udah 5:30 lebih 5 menit. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Karena kesalahan hanya milik saya selaku manusia. Dan kebenaran hanya milik Allah SWT. Bagi Bapak Ibu yang mau berinfak majelis di akhir kajian ini, silakan dipersiapkan infak majelisnya. Dan sambil menunggu jemputan dari tim kita, mari kita beristighfar kepada Allah SWT. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim,
Astaghfirullahaladzim. 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 Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Arhamar Rahimin, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Rabbal Alamin, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah, jika di tempat ini ada hamba-Mu yang masih berlumur dosa, Ya Allah, maka mohon jangan biarkan mereka di hari ini masih berlumur dosa, Ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, Ya Allah. Ampuni kesalahan kami, Ya Allah, dan berikan kesempatan kepada kami untuk berubah lebih baik dalam pandangan-Mu sejak hari ini dan selanjutnya, Ya Rahman, Ya Rahim. Jika di hari ini ada yang merasakan kegelisahan, ketidaknyamanan, maka mohon tenangkan jiwanya, Ya Allah. Lembutkan hatinya, damaikan hatinya, Ya Allah, agar mendapatkan ketenangan dalam kehidupan dan jiwanya. Jika ada yang tengah mengalami kesulitan dalam hidupnya, Ya Allah, saat ini di rumah tangganya, di pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka mohon kuatkan batinnya, Ya Allah. Mudahkan segala urusannya dan hilangkan segala kesulitan-kesulitannya. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami hikmah terbaik untuk belajar dari setiap kesulitan yang dialami. Ya Allah, jika ada hamba-Mu saat ini sedang diuji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya, Ya Allah. Ya Allah, kami mohon angkat segala penyakit. Hilangkan segala penyakit wabah pandemi khususnya corona saat ini, Ya Allah. Ya Allah, mohon anugerahkan kepada kami segala kebaikan di dunia, kemudian di akhirat. Dan jauhkan kami dari ancaman neraka, Ya Allah. Dan dekatkan kami kepadamu, Ya Allah, dengan kedekatan yang benar. Dan jadikan kami termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang berjumpa dengan beliau, Ya Allah, yang dapat mendapatkan rahmat-Mu, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, lembutkan hati kami, bersihkan hati kami dari kotoran-kotoran hati. Jauhkan kami dari perpecahan, Ya Allah. Satukan kami dalam keindahan dan cinta serta kebaikan, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, jaga negeri kami Indonesia ini, Ya Allah. Berikanlah taufik, hidayah dan petunjuk kepada pemimpin yang mengelola negeri ini, Ya Allah, agar dapat mengerjakannya dengan adil sesuai dengan petunjuk. Ya Allah, kami mohon lindungi juga para ulama-ulama kami dan berikan kekuatan agar ikhlas dalam berdakwah karena-Mu, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, anugerahkanlah keberkahan kepada usia kami, kepada umur kami dan seluruh aktivitas kami. Dan mohon, Ya Allah, terima semua amal kebaikan kami. Allahumma taubatan nasuha. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Wa janata minan nar. Wa laqa'inal hisab. Roh, andai suatu saat malaikat maut menjemput kami, izinkanlah saat kematian kami saat terindah dalam hidup ini dengan bekal yang cukup, Ya Allah. Ya Allah, izinkan kami wafat husnul khotimah.
Allahumma taubatan nasuha. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa indal hisab. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, semoga kita semakin dekat kepada Allah, semakin taat kepada Allah, dan semakin bahagia dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah